Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita kembali bertemu di obrolan budaya RRI Net dari Kota Makassar. Bersama saya, Irsan Lipit. Dan tentunya siaran kami dapat Anda dengarkan melalui FM 92,5 MHz Pro 4 RRI Makassar, di RRI Net, dan juga UCTV Channel 130. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan kami melalui aplikasi RRI Playgo. Saat ini saya berada di Kota Cinta Habibi Ainun, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Tepatnya di Tonrangeng Riverside yang akrab juga disapa dengan Salo Karajai. Benar ya? Salo Karajai. Ini adalah bentuk bahasa daerah. Ini bentuk bahasa daerah yang tentunya artinya kalau Irsan nggak salah itu adalah sungai yang besar. Seperti apakah obrolan kita bersama dengan narasumber saya di sini? Tapi sebelum memperkenalkan narasumber, saya ingin bercerita tentang Salo Karajai ini sendiri. Salo Karajai ini ternyata ini adalah salah satu tempat wisata atau kawasan wisata. Aneh karena Kota Parepare adalah kota dan ini masuk dalam kategori desa wisata karena Kota Parepare akhirnya terlibat untuk bisa memiliki kawasan wisata yang ternyata sangat luar biasa. Dari hutan menuju sungai dan akhirnya ke lautan. Ini yang cukup menarik karena dari sungai yang besar ini atau Salo Karajai itu akan menuju ke Pantai Lumpu. Ternyata bagaimanakah ceritanya, bagaimana sejarahnya, bagaimanakah budayanya? Tentunya bersama Irsan Lipit yang akan membahasnya bersama dengan dua narasumber kami. Telah hadir bersama Irsan pendengar, saya akan mencoba menyapa terlebih dahulu bersama dengan Bapak Opu Matowa Cenrana Andi Odang Suseng Ryu. Benar ya Pak ya? Saya mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan ini karena memang harus berdialek kedaerahan, ada penyebutannya tersendiri. Beliau adalah seorang budayawan, seorang masyarakat adat Nusantara Sulawesi Selatan. Saya coba menyapa dan ini katanya akrab dipanggil Opu. Opu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Opu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Opu, sehat Jiki? Ya, alhamdulillah. Berkat doa sekalian. Namanya Opu panjang sekali Opu. Ya, panggil Opu aja. Panggil Opu saja. Bukan hanya seorang budayawan, Opu juga tergabung dalam masyarakat adat Nusantara Sulawesi Selatan. Dan juga bersama di sebelah saya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, ada Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Mustadirham SPD MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak, sehat Jiki? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Bersama dengan dua narasumber kami pendengar, tentunya yang akan menemani Anda, yang akan mengajak Anda untuk mengobrol seputar tentang budaya dan menjelajahi budaya yang ada di Kota Parepare. Sesaat lagi. Madi
Redaksi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Kembali tentunya bersama saya Irsan Lipit dan juga dua narasumber kami masih di obrolan budaya RRI Net. Sobat budaya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kali ini saya mungkin pertama bertanya kepada Opu dulu. Opu, ini kan kota Parepare, tentunya kota yang memiliki banyak sejarah. Nah, saya ingin mendengar sedikit sejarah singkat dong nih Opu tentang kota Parepare Opu, yang Opu tahu tabe. Terima kasih Pak Kabit yang saya muliakan. Seperti yang kita ketahui bahwa kota Parepare ini dulunya adalah merupakan kota kedua setelah Makassar. Ya, bahkan dalam era-era tahun 1970-an bisa dikatakan di Sulawesi itu baru ada dua kota madya. Kota Madya Makassar dan kota Madya Parepare sendiri. Berbeda dengan kebanyakan kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang lain, seperti halnya Kabupaten Goa, Kabupaten Bone, ya, Kabupaten Sopeng, Wajo, kabupaten yang disebut tadi itu dulunya adalah kerajaan. Sementara kota Parepare ini menjadi daerah tingkat 2, dulunya bukan kerajaan, melainkan memang tercipta sebagai suatu pemukiman. Jika kita buka lontara, antara lain lontara Bilanggoa sendiri, termasuk lontara Sidenreng, sejarah kota Parepare itu dimulai pada pertengahan abad 17, ya, pertengahan abad, pada abad 16, jadi kisaran tahun 1550-an ke atas. Itu pada masa ekspedisi seorang Raja Goa yang disebut sebagai Iman Riwagau Dembonto Karen Lakiung. Beliau adalah Somba Goa yang ke-10 dalam perjalanannya menuju Suppa. Waktu itu adalah ekspedisi penaklukan. Setelah memasuki teluk ini, ya, yang di sebelah barat kita, itu beliau menunjuk ke arah timur. Jadi yang ditunjuknya adalah kawasan pantai yang merupakan Parepare pada hari ini. Beliau menunjuk seraya berkata, "Baji antun ni pare para-para." Di sana katanya bagus dijadikan tempat pendaratan. Atau lebih jelasnya bagus dijadikan dibangun suatu teras, di mana teras itu menjadi pelabuhan, ya, untuk pendaratan perahu besar. Ya. Nah, ternyata terbukti kemudian pada masa itu dibangunlah teras. Disitulah pasukan kerajaan Goa mendarat, baru menyerbu ke Suppa melalui jalur darat. Di mana waktu itu terjadi perang antara kerajaan Goa melawan kerajaan Suppa di bawah pimpinan Datu Suppa yang ketiga, yakni Lama Karawiye. Itulah awal mula daripada kota Parepare. Namun perlu diingat bahwa perjalanan sejarah selanjutnya tidak serta-merta menjadikan Parepare sebagai suatu kerajaan. Ya. Jadi pada awalnya dirintis oleh kerajaan Goa, kemudian memasuki era Arupalaka pasca Perang Makassar, ya. Itu kemudian berubah menjadi di bawah dominasi kerajaan Bone. Ya. Setelah itu kerajaan Bone diserahkannya kepada kerajaan Sidenreng sampai memasuki era kemerdekaan. Ada yang menarik. Kota Parepare ini meskipun pada akhirnya menjadi di bawah dominasi pemerintahan kerajaan Sidenreng sebelum merdeka, Parepare ini menjadi wilayah otonomi. Dulu sudah ada semacam wali kotanya yang disebut sebagai Matoa Parepare. Ya. Matoa Parepare ini ibaratnya suatu daerah pemukiman, suatu kota di mana dihuni oleh seluruh masyarakat dari seluruh kerajaan di wilayah Sulawesi Selatan. Di sini orang Toraja berada, di sini orang Enrekan juga bermukim, di sini juga orang Wajo. Semua yang masyarakat yang memiliki
kepentingan, keperluan terkait dengan kepelabuhanan. Mereka bermukim di sini. Namun demikian, Parepare juga menjadi kota yang damai, kota yang teduh. Buktinya adalah di sini bermukim para raja-raja. Ya, ada menarik. Saya bisa bayangkan ilustrasinya seperti ini. Ibaratnya ada suatu pulau di Indonesia, pulau yang asri, ya, pinggir laut. Di situ membangun istana, misalnya Putin, presiden Rusia. Di situ juga di samping rumahnya di situ ada presiden Amerika, ya. Yang lainnya juga ada perdana menteri Malaysia dan lain-lain bermukim di situ. Dengan tidak pernah terjadi ada bentrok satu sama lain. Kadang-kadang kerajaannya berperang, tapi raja-raja bertetangga di situ dan tidak ada masalah. Di sini dimakamkan beberapa raja-raja besar dalam sejarah Sulawesi Selatan. Antara lain adalah Datu Luwu yang ke-24 dan 26, Wetan Rileleang Sultanah Aisyah Yahidin. Di sini juga dimakamkan seorang Arumatua Wajo bernama Lacincing Akil Ali Karemangepe. Beliau memerintah Wajo selama 25 tahun tapi tetap berada di Parepare. Di sini ada Arumatua Wajo lain, Ishak Manggabarani Karemangepe. Di sini juga Raja Arung Maluse Tasik misalnya, Adi Tosidendreng dimakamkan di sini. Termasuk Datu Supa, ya, termasuk beberapa pangeran dari Bone dimakamkan di sini. Pertanda bahwa kota ini adalah kota untuk kita semua, untuk bermukim, untuk bagi kita semua, sehingga tercipta satu pembauran yang indah. Dan itu yang sekarang dinamakan sebagai masyarakat Kota Parepare. Saya kira seperti itu. Masyarakat Ya. Kota Parepare. Ya. Menarik. Pemirsa RRI.net, sahabat budaya, dijelaskan sebelumnya bahwa di sini adalah suatu bentuk kota di mana berbagai suku berkumpul, di mana raja-raja berkumpul, apalagi yang berkenaan dengan pelayaran dan juga pelabuhan. Jadi bisa dibilang nih Opu bahwa memang di sini adalah salah satu bentuk pelabuhan yang strategis, bukan hanya dari tempatnya, tapi juga bagaimana jalur perdagangannya. Benar begitu berarti Opu? Ya, benar sekali. Parepare yang berawal dari istilah para-para. Jika diartikan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu artinya pelabuhan sesungguhnya. Oke. Ya, teras di pinggir laut, di mana di situ merapat kapal-kapal. Artinya itu adalah pelabuhan. Pelabuhan, iya. Dan yang menariknya, era-era tahun 60-an ternyata didapati bahwa Parepare ini, pelabuhan Parepare ini merupakan pelabuhan kedua paling strategis di dunia selain daripada Hamburg. Wah. Ya, ini pelabuhan alam kedua yang paling strategis. Dari segi pertahanan, Kota Parepare yang sesungguhnya berada dalam suatu teluk, itu merupakan basis pertahanan yang sangat baik sekali. Kemudian dari jalur pelayaran, Kota Parepare pelabuhannya itu adalah jalur terdekat, jalur paling aman menuju Pulau Kalimantan. Iya. Dari Pulau Kalimantan menuju ke kawasan Kalimantan yang lain, yakni daerah Malaysia misalnya. Termasuk dari situ dari Kalimantan bisa menuju ke Selat Malaka. Iya. Ya, bisa menyeberang juga ke Pulau Jawa. Itu adalah sangat strategis dan perlu diketahui bahwa Parepare yang kita lihat di peta berada di titik tengah Sulawesi Selatan ini, di mana titik tengah Sulawesi Selatan itu dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan yang agraris, penghasil beras. Oh iya. Jadi Parepare adalah merupakan pelabuhan perdagangan beras menuju ke arah timur maupun menuju ke arah barat. Wah, luar Ya. biasa. Jadi dari dulu Parepare memang merupakan kota di mana beras dari Sidendreng, dari Wajo, dari Bone, sebagian dari Endrekang, dari Sopeng itu menuju ke Parepare untuk dibawa keluar. Wah. Ya, itu sejak abad-abad 17 itu sangat ramai. Wah, Iya. Jadi memang betul ya bahwa memang daerah Parepare terutama pelabuhan, karena memang itu adalah bentuk dasar cikal bakal terbentuk dari Parepare itu sendiri. Betul. Iya. Betul sekali. Menarik, Pak Mustadirham. Nah Pak, yang menarik ini kan berhubungan dengan Parepare, bagaimana dengan Parepare tadi, pelabuhan teras di pinggir laut, tempat bersandarnya kapal-kapal. Ini kan bagaimana artinya
pertemuan antar barang, pertukaran antar barang yang terjadi begitu cepat, mulai dari abad tahun ke-17, penjelasan dari Opu tadi. Nah, menarik karena dulu zaman saya masih kecil nih Pak, Parepare dulu sempat dikenal juga salah satu kota kalau misalnya kita pengen thrifting, istilah sekarangnya thrifting Pak. Kalau kita biasa kenalnya macakar atau mencari barang-barang yang biasanya branded dari luar yang masuk ke sini. Terus itu banyak, katanya dulu di sini banyak sekali sampai terkenal, salah satu menjadi ikon dari Parepare saat itu menurut masyarakat. Nah Pak, apakah ini ada hubungannya dengan pelabuhan yang strategis tadi itu Pak dari abad tahun 17? Ya, baik. Ya, saya kira menarik sekali pembahasan kita kalau di Parepare ini dihubungkan kembali dengan Malaka, Malaysia. Betul. Iya. Ini sebenarnya cerita lama. Iya. Cerita lama yang coba kita ungkap kembali. Kenapa? Karena memang dari beberapa puluh tahun yang lalu itu memang sudah ada semacam hubungan-hubungan antara kota Parepare dengan kota dari Malaysia. Itu bahkan pernah dilakukan kerjasama itu dalam bentuk perniagaan, di bidang perniagaan. Bahkan pernah dijadikan diberi nama bahwa ada kota kembar. Ada kota kembar itu Parepare dengan Sabah, Malaysia. Iya. Nah, kemudian kalau tadi dihubungkan dengan barang-barang atau pakaian-pakaian bekas yang biasa kita populernya itu disebut dengan istilah cakar. Ya, kalau di Parepare memang itu di era tahun 1990-an bahkan dari 80-an itu memang itu sangat terkenal di Parepare itu dengan cakarnya. Karena memang akses pelabuhan yang sangat memang sangat dekat dengan Malaysia dan strategis. Iya, sangat strategis sehingga akses barang-barang tersebut untuk masuk ke Parepare itu sangat dekat sekali. Bahkan kalau kita coba melihat cerita sejarahnya, karena Malaysia ini memang kalau di sana itu banyak sekali orang Bugis. Banyak sekali orang Bugis. Bahkan dari kerajaan yang ada di sana itu bahkan biasanya keturunan orang Bugis yang jadi raja di Malaysia. Dan yang menarik bukan cakarnya saja, tapi ini banyak hal yang kalau dilihat saat ini itu sangat menghubungkan antara Malaysia dengan Parepare. Kenapa? Karena saat ini kita bisa dapatkan makanan-makanan dari Malaysia, termasuk perabotan-perabotan rumah tangga. Ada Milo, kemudian ada makanan-makanan. Dulu terkenal sekali produk-produk Malaysia. Jadi bukan hanya cakar saja sekarang. Nah, dari beberapa komoditas dan termasuk tadi cakar yang sampai hari ini juga masih masuk ke Parepare, bahkan diminati oleh pengunjung-pengunjung yang datang ke Parepare. Itu memang menjadi ciri khas kota Parepare ini, bahwa memang cakar itu yang menjadi identitas barang yang memang dijual oleh masyarakat kita yang ada di sini, terutama di Pasar Senggol. Betul sekali. Seperti itu. Sangat menarik. Pemirsa dan juga para pendengar, sahabat budaya dimanapun Anda berada, mengobrol bersama dua narasumber kami tentunya akan banyak membahas tentang sejarah. Tadi sempat disinggung ada yang namanya kota kembar antara Parepare dan juga Sabah, yang dulu akrab disapa dengan daerah Malaka, berarti daerah Malaysia. Sabah masuk dari Malaysia. Saya ke Opu dulu. Nah Opu, ini tadi ada kota kembar. Ini maksudnya apa Opu? Kenapa bisa sampai dijuluki Parepare dan juga Sabah itu kota kembar Opu? Ini merupakan satu program sekitar tahun 1992 jika saya Wah, Irsan baru lahir Opu. Ya, itu pada masa wali kota. Pada masa itu adalah Opu Mirdin Kasim. Ya, beliau membuka kerjasama dengan pemerintah Sabah di Malaysia, ya, yang di Sarawak itu dijadikan Parepare sebagai kota kembar dengan Sabah. Artinya arah pembangunannya, kemudian dilihat bagaimana kedua iklim, kedua kota, bagaimana topologinya hampir mirip, sehingga dibuat bentuk kerjasama itu.
kerjasama itu juga termasuk meliputi terkait dengan ketenaga kerjaan tentunya. Iya. Ya, termasuk juga dengan kepariwisataan. Ya, termasuk dalam hal ini juga adalah perdagangan. Termasuk dalam hal ini adalah cakar. Jadi cakar itu adalah singkatan dari cap karung. Oh, ada singkatan Iya, ternyata, itu cap karung. Cap karung. Iya, Itu saya cap baru karung tahu karena ternyata ini. saya ingat itu cakar itu pakaian-pakaian bekas. Ya kadang-kadang waktu itu datanya dari Malaysia, ya. Itu pada tahun 1983. 1983. Itu ya saya masih SMP ketika itu kelas 1. Irsan belum direncanakan, belum Opu. direncanakan ya. Jadi itu tahun 83. Iya. Waktu itu sudah kita heran kok tiba-tiba ada pakaian dikeluarkan dari karung ya, baru ditumpuk. Orang jual rata waktu itu jaket-jaket masih Rp1.000 satu biji. Waduh. Ya, celana. Ya, terutama yang paling banyak itu jaket. Ya, kemudian itu berkembang. Tahun-tahun 90-an setelah terjadi ada program Kota Kembar Sabah Malaysia, Sabah dengan Parepare itu bukan akhirnya bukan cuma pakaian bekas. Iya. Termasuk elektronik bekas. Oh. Ya, di situ ada televisi bekas, ada kulkas bekas, termasuk ada mesin cuci misalnya. Ya, itu adalah barang-barang yang tadinya adalah dari hotel. Itu lewat Batam. Ya, itu lewat Batam, itu bercampur sudah. Artinya bahwa Parepare menjadi sentra kota dagang pada waktu itu. Iya, betul. Ya, dikembangkan. Jadi adanya proyek Kota Kembar Sabah dengan Parepare itu intinya adalah terkait dengan persoalan perdagangan. Ya, bagaimana antar kedua negara dijembatani dengan dua masyarakat yang sesungguhnya memiliki hubungan emosional yang sangat dekat. Betul. Itu bisa berhubungan satu sama lain dengan tetap mengindahkan undang-undang keimigrasian tentunya. Ya, saya kira seperti itu. Menarik sekali ternyata dan saling terhubung akhirnya ya, Opu ya. Nah, menarik. Saya mungkin ke Pak Kabid lagi. Nah, Pak, ini kan melihat Parepare yang dulu terkenal dengan pelabuhan, bagaimana setelah saya lihat presentasi sekarang itu berbeda sekali ternyata, Pak. Iya, sudah jauh lebih modern, bahkan sangat terkenal dengan B.J. Habibie. Sangat terkenal sekali sekarang bahwa kota Parepare kota cinta dari B.J. Habibie dan juga Ibu Ainun nih, Pak. Nah, bagaimana sih sebenarnya, Pak, proses perubahan itu yang dulu kan kental sekali, walaupun sekarang masih kita kenal dengan tadi bagaimana cakar atau cap karung, atau mungkin sekarang lebih akrab anak muda sebutnya thrifting. Iya, thrifting sebutannya sekarang nih, Pak. Nah, itu kan salah satu dari budaya yang dari tahun 1980-an sampai sekarang. Tapi sekarang ternyata kota Parepare image-nya sudah berubah, sudah modern. Prosesnya bagaimana itu, Pak? Jadi kalau dilihat dari perjalanan kota Parepare dari masa ke masa, ini dari sisi kepelabuhanan itu kalau tadi disebutkan bahwa Parepare itu mulai dikenal di abad ke-16. Ini pernah ada ahli filolog dari Unhas menyampaikan bahwa Parepare itu sudah mulai dikenal, bahkan ada di tulisan catatan harian Raja Bone itu bahwa menyebutkan di tahun 1543 itu Parepare sudah disebut-sebut. Iya. Nah, kalau tadi dihubungkan dengan negeri tetangga itu memang bukan hari ini saja, itu ada kerjasama. Kemudian kita lihat dengan akses kepelabuhanan kita itu memang dari dulu. Bahkan ada di cerita sejarah kota Parepare itu disebutkan bahwa ini yang kita kenal kalau di Parepare sebelumnya, jauh sebelum disebut Parepare, bahkan itu di daerah Parepare ini ada yang salah satu kecamatan yang disebut Bacu Kiki. Itu dikenal ada disebutkan dalam Lontara bahwa itu dimulai cerita Bacu Kiki tersebut yang menjadi salah satu kecamatan di Parepare saat ini. Itu ada nama Labangenge yang kebetulan ini menikah dengan anak dari Datu Supa, Wete Pulinge. Sementara di kajiannya Wete Pulinge ini adalah ini keturunan dari Malaka. Jadi itu sangat
terhubung sekali. Iya, betul. Kemudian hadirnya lagi cerita tentang kota kembar, kemudian pelabuhan Parepare ini kemudian dikembangkan oleh anak Raja Tallo. Anak Raja Tallo, Lacamunu Karaing Karunrung. Iya. Ada makamnya di Parepare juga. Itu sangat seringkali didatangi oleh pesiara-pesiara. Dan bahkan kalau cerita tentang pelabuhan Parepare ini, itu sudah disebutkan bahwa salah satu akses dan tadi juga sudah disampaikan oleh budayawan kita bahwa ini merupakan pelabuhan yang sangat besar. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa jalur masuk ke pelabuhan besar itu salah satu pintu masuknya adalah Salokaraja ini. Jadi jangan dilihat sekarangnya bahwa Salokaraja yang sekarang ini mungkin sudah mengalami perubahan yang sangat besar karena diceritakan bahwa Salokaraja ini adalah salah satu tempat perdagangan yang sangat besar di kala itu sehingga bahkan sampai Raja Goa, Raja Tallo itu menyampaikan bahwa ini memang sangat bagus sekali untuk dikembangkan. Olehnya itu dicatat juga di dalam sejarah kota Parepare ini bahwa salah satu pengembang untuk memajukan pelabuhan di Parepare itu tadi adalah Lacamunu Karaing Karunrung, anak dari Raja Tallo sendiri. Nah, bahkan kita bisa lihat saat ini kondisi Salokaraja yang mungkin semakin hari semakin tidak sebesar dengan cerita yang dulu, bahwa ini jalur lintas masuk kapal-kapal asing, kemudian kapal-kapal pedagang, pusat perdagangan. Iya, memang pusat perdagangan. Ada dari Tionghoa, kemudian ada dari saudagar Arabnya, masuk semua ke Parepare. Wah, berarti memang bukan hanya sampai Malaka ya, Pak? Iya, jadi berarti, itu bisa kita lihat peninggalan-peninggalannya sekarang. Itu kalau di Jalan Lasinrang, pernah satu ketika ada pertemuan di Benteng Rotterdam. Saya ditanya sama Pak Direktur Pembinaan dari Kemendikbud Ristek, itu menyampaikan potensi Parepare apa sih sebenarnya. Iya. Saya cuma ceritakan bahwa Parepare ini ada etnis Tionghoanya, kuburan Cina, itu kita dapat lihat di beberapa tempat. Bahkan pedagang-pedagang emas yang sangat terkenal dari dulu itu ada di Parepare. Dan bahkan jenis emasnya pun sangat terkenal. Itu sangat bagus. Ditambah lagi dengan kehadiran saudagar-saudagar Arab yang bisa kita lihat kehadirannya sampai saat ini. Ada yang dari keturunan Al-Mahdali, itu masih ada di Parepare. Itu kemudian tadi beberapa etnis-etnis yang lain itu memang semuanya berada di Parepare. Jadi bisa dikatakan Parepare ini memang miniatur Indonesia. Berada di garis khatulistiwa, dibuktikan dengan kehadiran 8 satelit penginderaan jarak jauh, sehingga itu semua menjadi pendukung-pendukung bahwa Parepare ini memang sangat strategis. Dan itu dibuktikan dengan tadi yang disebutkan oleh Opo Andi Odang tadi bahwa ini kita bisa lihat makam-makam raja yang ada di Parepare itu tadi menjadi satu bukti nyata bahwa memang Parepare ini memang dari dulu sudah hadir di Sulawesi Selatan ini. Ngomong-ngomong tentang raja nih Pak Kabid, Parepare juga sekarang kan terkenal dengan monumen B.J. Habibie, pemimpin Indonesia, mantan presiden kita yang membesarkan nama Sulawesi Selatan, dan salah satunya Parepare. Kita bangga sekali bahwa anak daerah bisa menjadi pemimpin Indonesia saat itu dan dibangunkan monumen. Apakah ini menjadi kayak magnet juga ini mungkin Opo ya, karena dari pusat raja-raja akhirnya bisa melahirkan calon raja juga dan akhirnya membangunkan monumen itu. Boleh dicerita sedikit nggak ya Pak, bagaimana sebenarnya proses pembangunan dari monumen B.J. Habibie itu sendiri sampai diputuskan kita bangun di Parepare? Iya. Jadi di tahun 2020 kemarin, kebetulan Bapak Wali Kota, Bapak Dr. HM Topan Pawe SHMH, itu kita komunikasikan bahwa ada event yang dilakukan oleh Persatuan Wartawan Indonesia dari pengurus pusat untuk kegiatan lomba anugerah kebudayaan. Ternyata dari apa yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota, dari
beberapa bangunan monumental, kemudian program-program yang berkaitan dengan Pak Habibie, Iya. itu ternyata dipantau oleh beberapa media, termasuk dari PWI Pusat. Iya. Dan alhamdulillah kemarin sudah dinobatkan sebagai wali kota yang sangat memperhatikan dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kota Parepare ini. Menarik. Tadi kalau dihubungkan dengan potensi daerah yang kita miliki terkait dengan kebudayaan-kebudayaan kita yang ada di sini, kemudian dihubungkan lagi dengan B.J. Habibie, itu bisa kita lihat sekarang ini dengan kehadiran beberapa ikon-ikon kota yang memang sengaja diprogramkan oleh Bapak Wali Kota kali ini, itu memang sangat menambah daya dukung, kemudian menambah potensi-potensi daerah ini supaya bisa lebih dikenal bukan saja di Indonesia tapi sampai ke mancanegara. Nah, kalau tadi dihubungkan lagi dengan apa yang menjadi karakteristik kota cinta Habibie ini, ini memang sudah satu hal yang bukan dari hari ini saja, tapi memang karena kehadiran seorang B.J. Habibie yang lahir di Kota Parepare ini memang sudah memberikan energi tersendiri untuk Kota Parepare ini, sehingga bisa terbentuk dan dihubungkan dengan potensi kebudayaan kita. Di Kota Parepare ini terdiri dari beberapa bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di Kota Parepare, termasuk rumahnya sendiri Pak Habibie, itu menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang kita lestarikan hari ini. Menarik. Mungkin nanti kita akan bahas tentang cagar-cagar budaya yang ada di Parepare, dan juga masih banyak obrolan lainnya tentunya pemirsa dan juga sobat budaya. Masih di obrolan budaya RRI Net yang langsung dari Kota Cinta B.J. Habibie, Kota Parepare. Sesaat lagi kita akan kembali. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Ini saat yang tepat untuk tetap sehat, lindungi diri kita dan keluarga. Kita bisa melawan virus yang menyerang, menghadapi semua tantangan menghadap. Ingat selalu pesan RRI, Jangan lupa terus jaga diri kita. pakai maskermu, gunakan selalu. Cuci tanganmu setiap waktu. Jaga jarakmu, Kuatkan imunmu bersama RRI. kita tangguh. Jangan lupa ya, selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan dan siap divaksin. Kita tangguh. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan
keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Sobat Budaya, kembali lagi bersama Irsan Lipit masih menemani Anda di obrolan budaya RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Bersama dengan dua narasumber kami yang hari ini sudah sangat luar biasa mengobrol tentang budaya yang ada di kota Parepare, kota cinta B.J. Habibie, Parepare. Nah, Sobat Budaya, setelah tadi bertanya dan juga ngobrol banyak bersama dengan dua narasumber kami, berikutnya saya akan kembali bersama dengan budayawan kami, bersama dengan Opu. Opu, dijelaskan tadi bagaimana akhirnya prosesnya berkembang dari kota Parepare sampai sekarang dan juga dibangunkan monumen B.J. Habibie. Yang menurut saya mungkin aura dari Parepare sendiri memang ada aura tersendiri yang akhirnya bisa melahirkan pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh yang hebat di Parepare ini sendiri. Salah satunya Bapak B.J. Habibie. Nah, Opu, menarik. Apakah akhirnya ada perkembangan budaya ini, Opu, dan juga pola kehidupan masyarakat Parepare setelah adanya perubahan identitas ini yang dulu dikenal sebagai kota perdagangan, di tempat kumpulnya raja-raja, dan sekarang dikenal sebagai kota cinta B.J. Habibie. Apakah ada pergeseran, Opu Tabe? Perlu saya jelaskan bahwa dari semua predikat baik itu, Parepare memang sejak dulu memiliki semuanya. Dari kota dagang, kota pelabuhan, berkembang menjadi kota pedagang, kota dagang, kemudian berkembang menjadi kota terusan. Ini tidak apa-apa saya bahas sedikit. Sumpang Minangai ini atau Muara di mana kita berada sekarang, ini adalah satu-satunya akses untuk menjadi terusan dari Selat Makassar menuju ke Teluk Bone. Bisa Anda bayangkan jika kita dari Pindrang misalnya mau menuju ke Palopo, Anda kalau zaman dulu naik perahu keliling melewati Makassar, Makassar menuju ke Bantaeng, Bantaeng menuju ke Bulukumba, Sinjai, itu butuh waktu pelayaran sampai 10 hari. Itu pada abad-abad 18 bahkan. Tapi berkat adanya terusan ini, orang bisa menempuh dari Selat Makassar yang ada di sana menuju ke Teluk Bone dengan langsung memotong melalui Danau Tempe dan Danau Sidendreng. Ya, itu hanya dalam waktu sehari semalam. Jadi Jauh itu lebih cepat. sehingga Parepare juga mendapat predikat ketika itu sebagai kota terusan. Kota terusan. Kemudian setelah era pasca kemerdekaan kisaran tahun 1946, tidak bisa juga dilupakan bahwa Parepare ini adalah kota perjuangan. Kota Di perjuangan. sini terlahir banyak pahlawan-pahlawan. Antara lain pahlawan nasional Andi Abdullah Bok Masepe. Ya, adanya di sini. Kemudian setelah itu perlu juga sangat membanggakan adanya Pak Habibie. Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yang membanggakan kita semua. Saya cerita sedikit, tahun 1991 saya waktu itu sedang berada di Bali. Saya ditanya oleh orang Bali, dari mana? Saya dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan mana? Saya dari Parepare. Wah, di sana orang-orang Parepare itu tempatnya orang pintar. Lah kok bisa, Pak? Ya, Parepare lahir orang paling pintar sedunia, namanya Pak Habibie ketika itu. Wah, ini saya merasa, wah, jangan-jangan saya juga dikira pintar nih. Artinya nama Pak B.J. Habibie itu sangat lekat dengan kota ini. Dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa Parepare ini memiliki daya tarik lain selain itu semua adalah terkait dari prestasi seorang putra yang lahir di Parepare bernama Pak B.J. Habibie. Ya, apakah terjadi pergeseran atau perkembangan kebudayaan yang ada dalam dari generasi ke generasi? Itu jelas tidak bisa dipungkiri. Kebudayaan itu menggelindingnya ke depan, selalu berkembang. Bahkan Parepare sebelumnya pada tahun-tahun 80-an sampai 90-an awal itu berupa kota pendidikan. Perlu diketahui ada beberapa sekolah di sini. Disinilah sekolah orang-orang dari Polman, orang dari Enreka, orang dari Toraja sekolah di sini.
Tapi kemudian berkembang di sana juga dibangun sekolah yang sama, maka Parepare bukan lagi tujuan destinasi sebagai kota pendidikan. Iya. Meskipun pada hari ini tetap saja universitas yang ada, misalnya Universitas Muhammadiyah Parepare, ya, Yayen Parepare, itu juga didatangi oleh para mahasiswa-mahasiswi dari daerah lain. Iya. Tapi yang paling lekat adalah kota ini dengan predikat baru yang sangat indah, Iya. yakni disebut sebagai kota cinta, Iya. kota Habibie. Habibie, seorang B.J. Habibie, bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa dia adalah tokoh yang sangat diidentikan dengan kecerdasan. Beliau diidentikan dengan seorang pribadi yang sederhana, pribadi yang jujur. Dan yang sangat menarik, kota ini menyimpan kenangan sejarah hidup beliau. Iya. Di mana saya ingat sekali pada era tahun-tahun 92, jika saya tidak salah ingat, Pak Habibie pernah berkunjung. Beliau mengatakan, tumpah darah saya tertumpah di sini. Pemikiran-pemikiran saya sesungguhnya terbit dari kota ini. Maka luar biasa saya ingat ketika itu, dan saya sampai bisa membandingkan dengan kondisi pada hari ini. Sesungguhnya kota ini bukan kota yang bukan kota-kota kecil sesungguhnya. Karena di sini lahir menimbulkan inspirasi seorang besar yang bukan hanya pantas disebut tokoh nasional. Pak Habibie bahkan pantas disebut sebagai tokoh dunia. Tokoh dunia. Itu menurut saya. Iya. Dan lahirnya di suatu kota kecil yang sangat kecil. Bahkan mungkin kalau di peta Indonesia hanya berupa satu noktah, satu titik. Tapi di sini lahir seorang tokoh dunia bernama B.J. Habibie. Dan itu adalah inspirasi bagi semua generasi yang ada sekarang maupun insya Allah yang akan datang. Amin, amin. Ya, saya kira itu adalah inspirasi. Iya, amin ya rabbal alamin. Nah, tentunya pergeseran budaya seperti disampaikan oleh Opu ini tidak bisa terhindarkan, Opu ya. Namanya budaya itu dia berguling ke depan. Dia berguling ke depan, otomatis itu akan ada terus perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, Pak Kabid, mengingat bahwa pergeseran budaya akan terus terjadi. Nah, tentunya sebagai kota yang syarat akan budaya, sebagai kota yang bisa dibilang bahwa tadi dijelaskan bahwa memang bahwa tempat berkumpulnya raja-raja, tempat berkumpulnya para pedagang-pedagang bukan hanya dari Malaka, dari Cina, dari Arab pun berkumpul di sini dan melahirkan banyak budaya-budaya lainnya. Tentunya tradisi-tradisi itu juga terbangun, Pak Kabid. Nah, akhirnya bagaimana pemerintah kota untuk bisa menjaga tradisi itu agar nantinya tidak hilang, Tabe? Jadi beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini sebenarnya kalau dilihat dari tupoksi yang sebenarnya, karena ini usia kebudayaan, kalau dilihat dari pemindahannya dari sejak awal dari Dinas Pariwisata, itu tadinya melekat di sana, kemudian di awal tahun 2017 bersamaan dengan regulasi yang terbaru Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Dari sejak Januari 2017 itu kemudian kembali kebudayaan ini melekat di Dinas Pendidikan. Jadi namanya sekarang adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Banyak hal yang sudah kita programkan, termasuk terkait bagaimana untuk melestarikan kebudayaan Kota Parepare yang di dalamnya bukan hanya tradisi saja, tapi juga termasuk dari bahasanya, bahasa daerah. Kemudian ada ritual-ritual, betul. Ada kemudian seni, kemudian ada teknologi tradisional, kemudian ada tarian tradisional, dan banyak hal lagi yang lain dari 10 objek pemajuan kebudayaan itu yang kita coba sentuh di Kota Parepare ini. Bahkan dapat kami sampaikan bahwa saat ini kita lagi mempersiapkan launching untuk salah satu ikon Bapak B.J. Habibie, yaitu Museum B.J. Habibie. Yang itu akan sangat kental sekali terkait dengan biografi B.J. Habibie. Mulai dari cerita dari masa kecilnya sampai dengan dia menjadi menteri, kemudian dia menjadi teknokrat, jadi wapres, kemudian jadi presiden RI ketiga. Semuanya akan tertuang di museum itu. Wah, dan benar. juga yang paling menarik karena rumah tempat lahir beliau adalah bahagian terpenting dari Museum B.J. Habibie. Dan ini mudah-mudahan ini dengan support dari semua, termasuk
kita yang ada di Kota Parepare, bahkan yang ada di luar Parepare ini nantinya bisa menjadi pendukung dalam rangka untuk pelestarian budaya tersebut. Dan yang paling penting adalah karena kita ini memang sudah dipesankan dari dulu. Na iya wanua malopoe iya naritu wanua tarenrengi ada na atur yolongenna. Artinya bangsa yang besar adalah bangsa yang senantiasa memelihara adat istiadat dan budayanya sendiri. Seperti itu. Menarik sekali, sangat luar biasa. Mendengar masih bersama Irsan Lipit menemani Anda dan juga Sobat Budaya di obrolan budaya RRI Net, tonton yang Anda dengar. Ngobrol banyak seputar tentang budaya yang ada di Kota Parepare. Ternyata ini bukan hanya sekedar kota yang salah satu kota besar yang ada di Sulawesi Selatan, tapi menjadi kota yang syarat akan budaya. Ngobrol tentang budaya bersama dengan budayawan kita, bersama dengan Opu. Opu, saya penasaran, dari tadi ada di otak saya, cagar-cagar budaya apa sih Opu ini yang sebenarnya ada di Kota Parepare ini, sehingga mencerminkan bagaimana raja-raja dulu, mencerminkan bagaimana pedagang-pedagang dulu berkumpul semua di sini, dan akhirnya ada bukti-bukti bahwa mereka adalah orang-orang hebat yang ada di Parepare. Tabe. Cukup banyak sekali. Temannya pada dalam 5 tahun ini, ya pemerintah banyak mengupayakan banyak bangunan maupun berupa situs yang kemudian dikukuhkan sebagai cagar budaya. Di situ terkait dengan ada bangunan seperti misalnya Hotel Siswa. Hotel Siswa itu adalah merupakan salah satu hotel tertua mungkin yang ada di Sulawesi Selatan. Adanya di Parepare dan itu tidak berubah dan itu tetap ada. Itu dengan arsitekturnya yang sangat khas, menggabungkan antara arsitektur Eropa dengan Oriental, artinya Cina. Itu ada di Parepare. Yang kedua, kita dapati bangunan-bangunan Belanda seperti Rumah Kodok dan lain-lain. Itu adanya di Parepare. Jadi Anda kalau ke Jawa, Anda bilang ada Rumah Kodok di sini, oh enggak ada. Adanya di Parepare. Di Parepare. Ya. Itu sangat unik sekali. Kemudian beberapa makam yang memiliki arsitektur yang menurut saya sangat menarik, ya bisa menjadi untuk diteliti ke depan, ya oleh berbagai disiplin ilmu. Makam para raja-raja itu adanya di Parepare. Misalnya makam Lacincing, Datu Lacincing, Rumah Tawajo, makam Ishak Manggabarani, makam Datu Lu Wetan Rileleang, makam Lacomono Kareng Karunrung. Itu semua penuh dengan ornamen-ornamen kuno pada masanya, dengan banyak simbol-simbol yang tentunya masih menunggu untuk diteliti lebih lanjut. Yang penting sekarang adalah pemerintah kita pada hari ini telah berupaya melestarikan itu, menjaga itu, demi supaya generasi pelanjut kita bisa mempelajarinya menjadi suatu ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Saya kira itu intinya. Luar biasa. Pak Kabid, terakhir sebagai closing statement juga mungkin bagaimana akhirnya pemerintah untuk bisa menjaga itu. Tadi sudah disebutkan sama Opu, ternyata pemerintah sudah berusaha ini. Sudah sangat berusaha untuk menjaga ini, menjaga budaya-budaya. Sekaligus untuk disematkan closing statement dari Pak Kabid. Tabe. Ya, baik. Cerita tentang kebudayaan Parepare banyak hal yang memang menarik untuk kita kaji bersama-sama. Kemudian di tempat ini yang paling monumental adalah kehadiran Rumah Jabatan Asisten Residen yang merupakan pusat kontrol pemerintahan Belanda. Itu masih bisa kita lihat sampai hari ini, yang sekarang menjadi salah satu rumah jabatan wakil wali kota Parepare. Kemudian di tempat ini pula itu sudah ada 5 cagar budaya kita yang sudah dilestarikan, yang sudah di SK-kan oleh Bapak Wali Kota, dan bahkan diusulkan untuk menjadi cagar budaya peringkat provinsi dan bahkan peringkat nasional dan bahkan peringkat dunia. Selain daripada Rumah Jabatan Asisten Residen yang sudah di SK-kan dan ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat kota, hadir pula di tempat ini ada kantor pos pertama, kemudian ada kepel, ada gereja tertua, kemudian ada lapas lama,
Kemudian di tempat ini pula itu bisa kita temukan ada tadi disebutkan hotel siswa, kemudian beberapa tempat-tempat lain termasuk sekolah Tionghoa Kuomintang yang menjadi identitas bahwa kota ini adalah kota pendidikan, dan banyak lagi cagar-cagar budaya kita di tempat ini yang memang kita upayakan untuk dilestarikan. Yang jelas saya ingin mengajak kepada seluruh warga masyarakat khususnya yang ada di kota Parepare maupun yang ada di luar kota Parepare, mari kita jaga bersama, kita lestarikan bersama daripada semua objek pemajuan kebudayaan yang masih tersisa sampai hari ini yang akan kita teruskan ke generasi kita selanjutnya. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Oke, sahabat budaya, itu dia tadi obrolan kita yang sangat luar biasa. Dan tentunya saya ingin mengambil kutipan untuk bisa menutup perjumpaan kita di obrolan budaya kali ini. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Jadi kalau Anda penasaran bagaimana dengan kota Parepare ini, silahkan langsung datang ke sini di Sulawesi Selatan. Saya Irsan Lipit pamit undur diri mewakili dua narasumber kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.